Like it so much, you're welcome to chop off your own head and take it. Time before you die. You're No. You put your sword through a brother of the Knights. Wildlands south of the wall already. Led by Tormund Giantsbane. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas serial Game of Thrones Season 4 episode kedua. Di season sebelumnya, Jon Snow telah diadili dan dilepaskan dari hukuman mati, dan Daenerys yang telah tiba di kota selanjutnya untuk membebaskan perbudakan di kota Meereen. Begitupun dengan Arya yang kembali melanjutkan perjalanannya bersama Sandor. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkannya Ramsay yang sedang bermain sebuah permainan. Permainan tersebut memperlihatkan seorang wanita yang berlari sambil dikejar olehnya. Terlihat di scene tersebut Theon bersamanya. Wanita yang dikejar oleh Ramsay terus saja berlari dan berteriak sambil dikejar oleh kedua anjingnya. Ramsay mengatakan bahwa apabila ia berhasil lari dari hutan, maka ia akan melepaskannya. Namun sialnya wanita tersebut terkena panah dan sulit untuk berjalan. Dan akhirnya ia pun tewas oleh anjing-anjing Ramsay. Theon yang melihat kejadian tersebut tidak bisa melakukan apa-apa. Scene pun berpindah ke Drakeford. Rombongan ayahnya Lord Bolton datang ke tempat tersebut. Ia datang dengan maksud untuk menemui Theon. Saat Theon masuk dan bertemu dengan Lord Bolton, ia menanyakan kepada Ramsay apa yang telah ia lakukan kepada Theon. Lord Bolton mengatakan kepada Ramsay bahwa Theon adalah seorang pewaris tahta Greyjoy. Dia juga menambahkan bahwa Theon adalah Sandra yang berharga, dan Lord Bolton akan menukarkannya untuk merebut kembali wilayah utara yang diduduki oleh pasukan Greyjoy. Ramsay mengatakan bahwa ia telah mengirimkan surat kepada Balon untuk meninggalkan wilayah tersebut, dan Ramsay juga mengatakan bahwa ia telah berhasil melatihnya dan tidak mungkin sekarang Theon akan berkhianat. Ramsay lalu menunjukkan kepada ayahnya. Theon lalu diperintahkan untuk mencukur janggut Ramsay. Sesaat Theon mulai mencukur janggut Ramsay, Ramsay mengatakan kepadanya bahwa Robb telah tewas, dan ia menanyakan kepada Theon bagaimana perasaannya. Ayahnya Lord Bolton juga menanyakan kemana perginya Bran dan Rickon. Namun Theon hanya mengatakan bahwa Jon berada di Castle Black, dan mungkin mereka pergi ke sana untuk meminta perlindungan dari Jon. Lord Bolton lalu memerintahkan Ramsay untuk datang ke Moat Cailin untuk merebut daerah di sana. Kembali ke King's Landing, scene memperlihatkan Jaime dan Tyrion. Jaime mengatakan kepada Tyrion bahwa ia tidak bisa lagi bertarung karena lengan kanannya yang putus. Ia juga tidak mau pergi dari King's Landing dan ingin tetap berada di sana. Tyrion lalu mengatakan kepadanya bahwa dirinya harus melatih tangan kirinya. Namun Jaime tidak tahu harus berlatih dengan siapa, karena ia juga tidak ingin orang-orang mengetahui bahwa dirinya tidak sehebat dulu lagi. Tyrion lalu mengatakan kepadanya bahwa ia mengetahui dengan siapakah Jaime harus berlatih. Lalu scene pun berpindah memperlihatkan Bronn yang datang ke tempat latihan, yang datang untuk berlatih bersama Jaime. Di scene tersebut mereka berlatih di dekat pesisir pantai agar tidak ada orang yang melihat mereka berdua berlatih. Di sisi lain, Lord Varys datang mendatangi Tyrion. Ia mengatakan kepadanya bahwa hubungannya dengan Shae sudah diketahui oleh Cersei, karena pelayannya melihat Tyrion dan Shae berduaan di kamar, dan begitupun kabar tersebut sudah sampai kepada ayahnya Tywin. Varys lalu menyarankan kepada Tyrion untuk segera mengajak Shae pergi dari King's Landing, dan Varys memiliki seseorang kenalan di Pentos yang dapat membantunya. Scene lalu berpindah memperlihatkan hari di mana pemberian hadiah kepada raja atas pernikahan yang akan digelar. Di scene tersebut, Cersei menunjukkan kepada ayahnya bahwa Shae adalah pelacur yang ia maksudkan yang dimiliki oleh Tyrion. Di hari tersebut, Tyrion memberikan sebuah buku tentang kisah keempat raja King's Landing kepada King Joffrey. Lalu Joffrey berterima kasih kepadanya atas pemberian Tyrion. Selanjutnya adalah Tywin yang memberikan kepada Joffrey hadiah pedang yang terbuat dari Valyrian Steel. Joffrey terlihat sangat senang dengan pemberian Tywin. Ia lalu mencoba pedang tersebut dan memotong menjadi dua bagian buku yang diberikan oleh Tyrion. Tyrion yang melihat hal tersebut hanya bisa terdiam melihat perlakuan dari keponakannya.
Scene lalu berpindah, yang dimana memperlihatkan Tyrion yang berbicara di kamarnya dengan Shae. Ia mengatakan kepada Shae bahwa ia harus pergi sekarang juga. Ia juga mengatakan kepadanya bahwa ia hanyalah seorang pelacur dan ia tidak pantas bersamanya. Tyrion lalu mengatakan bahwa ada sebuah kapal yang akan pergi ke Pentos, dan ia memberikan sebuah tempat tinggal dan juga pembantu untuk Shae agar bisa hidup tenang di sana. Bronn pun datang menghampiri Shae dengan berencana untuk mengantarnya pergi ke kapal yang akan berangkat membawanya. Kembali ke Dragonstone, di scene tersebut memperlihatkan adik dari Selyss akan dikorbankan untuk dipersembahkan kepada Lord of Light. Setelah pengorbanan itu selesai, Ser Davos mengatakan bahwa ia adalah seseorang yang berjasa untuk Stannis. Namun Stannis mengatakan bahwa dia adalah seorang pengkhianat karena tidak mau berpindah ke dewa yang baru yang ia sembah sekarang. Scene lalu memperlihatkan Melisandre mendatangi Shireen. Ia datang menanyakan kepadanya bahwa apakah kau percaya tentang dewa. Shireen mengatakan bahwa ia hanya mengetahui 7 dewa yang ia ketahui. Shireen mengatakan bahwa ia hanya mengetahui 7 dewa. Melisandre lalu mengatakan bahwa dewa tersebut hanyalah dongeng dan cerita. Ia mengatakan dewa yang asli hanyalah Lord of Light dan tidak ada 7 neraka. Neraka yang asli hanyalah tempat tinggal kita sekarang. Kembali kepada kisah Bran, di scene tersebut memperlihatkan Bran yang sedang memasuki pikiran Summer, direwolf yang ia miliki. Lalu tiba-tiba Bran terbangun. Ia dibangunkan oleh Meera Reed. Ia mengatakan kepada Bran bahwa ia tertidur cukup lama. Mereka dalam kondisi kelaparan dan tidak memiliki makanan. Jojen mengatakan bahwa terlalu berbahaya kalau Bran berada di pikiran hewan terlalu lama. Hal tersebut akan membuat lupa bahwa Bran adalah seorang manusia dan akan lupa tentang segala hal. Meera juga mengatakan apabila kita kehilangan Bran, maka usaha kita sampai sekarang akan sia-sia. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan sampai Bran menemukan sebuah pohon dewa yang juga sama seperti yang berada di Winterfell. Bran lalu meminta Hodor untuk membawanya ke sana. Lalu Bran memegang pohon tersebut dan ia lalu melihat ke masa lalu dan masa depan. Kembali ke King's Landing, scene memperlihatkan pernikahan antara Joffrey dan Margaery digelar di Sept of Baelor. Di scene tersebut, Sansa mengatakan kepada Tyrion bahwa kita memiliki seorang ratu yang baru. Dan Tyrion mengatakan bahwa lebih baik dirinya lah yang menjadi seorang ratu daripada Sansa. Pesta resepsi pernikahan pun digelar. Terlihat Tyrion berjalan bersama Bronn dan Podrick. Ia menanyakan kepada Bronn apakah Shae sudah berhasil diantar ke kapal dan melihat kapal tersebut berlayar. Bronn mengatakan bahwa hal tersebut sudah selesai ia lakukan dan ia mengatakan kepada Tyrion untuk tenang sekarang. Di resepsi pernikahan Joffrey, Lady Olenna mengucapkan rasa belasungkawanya kepada Sansa. Ia sangat mengutuk kejadian kematian kakaknya di pernikahan yang sedang digelar. Ia juga menyinggung Tyrion untuk membawanya ke High Garden untuk berlibur bersamanya. Lalu Raja Joffrey mengumumkan sesuatu atas saran dari Margaery. Margaery mengatakan bahwa sisa makanan yang ada di pernikahan kerajaan akan disumbangkan ke rakyat miskin yang berada di King's Landing. Cersei lalu memujinya dengan mengatakan kepada Margaery bahwa ia adalah contoh yang baik untuk kerajaan. Di sisi lain, Ser Loras bertemu dengan Jaime. Jaime mengancam Ser Loras dengan mengatakan kepadanya apabila ia berani menikahi Cersei, ia akan tewas. Ia juga menambahkan apabila ia berhasil membuat Cersei mengandung, ia akan membunuh bayinya sebelum bayi tersebut sempat menghirup udara. Terlihat Brienne datang mengucapkan selamat atas pernikahan Margaery dan Joffrey. Ia berharap bahwa kerajaannya akan tetap langgeng. Brienne pun lalu pergi, namun Cersei menyusulnya. Cersei mengucapkan terima kasih kepadanya atas jasanya yang telah melindungi Jaime selama perjalanan menuju King's Landing. Namun Brienne mengatakan bahwa justru sebaliknya, Jaime lah yang menyelamatkan nyawanya selama ini. Cersei juga menyinggung Brienne bahwa sebenarnya ia menyukai Jaime. Brienne mendengar hal tersebut hanya terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Cersei lalu mendatangi Grandmaster Pycelle. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia membenci kehadirannya berada di resepsi pernikahan anaknya. Ia juga lalu menyuruhnya untuk membuang makanan sisa untuk diberikan kepada anjing-anjing kerajaan. Namun Grandmaster Pycelle menolak. Karena perintah dari sang ratu, makanan tersebut akan diberikan kepada rakyat. Cersei lalu mengancam Maester Pycelle bahwa ia akan melakukan hal yang lebih dari yang dilakukan Tyrion kepadanya. Scene lalu memperlihatkan Raja Joffrey mempertunjukkan drama tentang peperangan 5 raja. Hal tersebut membuat semua orang terdiam. Dan yang dipertontonkan oleh raja bukanlah hal yang pantas untuk dipertunjukkan.
terutama Sansa yang berada di sana. Namun Raja Joffrey sangat senang melihat pertunjukan tersebut. Ia terus tertawa terbahak-bahak. Saat pertunjukan selesai, Raja Joffrey lalu menyinggung pamannya dengan mengatakan bahwa ada kostum lain yang mungkin cocok untuknya untuk bisa mengikuti pertunjukan. Tyrion lalu kembali balik menyinggung Joffrey bahwa raja yang sesungguhnya mungkin bisa mempertunjukkan dirinya dengan pedang baru yang baru ia dapat. Joffrey pun merasa terhina. Ia lalu datang menghampiri pamannya dan menumpahkan minuman ke kepala Tyrion. Joffrey lalu menyuruh Tyrion untuk mengambilkannya kembali minuman. Tyrion lalu mengisikan gelas tersebut untuk Joffrey. Tak cukup sampai di situ, Joffrey menyuruh Tyrion untuk berlutut di hadapannya. Saat Joffrey mengatakan hal tersebut, Margaery mengalihkan Joffrey dengan mengatakan kue pernikahan telah datang. Joffrey pun lalu mengambil pedangnya untuk memotong kue pernikahannya. Sesaat Joffrey memakan kue, Tyrion lalu berniat pergi dengan Sansa, namun Joffrey menahannya. Ia mengatakan ia harus tetap berada di pesta pernikahannya, dan ia juga mengatakan bahwa Tyrion adalah pelayannya sekarang, dan menyuruhnya kembali untuk mengambilkan minuman. Setelah Tyrion mengambilkan minum untuknya, tiba-tiba Joffrey tersedak, dan ia pun terjatuh. Raja Joffrey pun terlihat kesakitan akibat minuman yang ia minum, dan akhirnya Joffrey pun tewas. Cersei yang melihat kejadian tersebut lalu menuduh Tyrion lah yang meracuni Joffrey. Berakhir sudah episode kedua dari serial Game of Thrones season keempat ini. Ikuti terus kisah selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.